Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdhani Priyatna dari Planologi Unwim Angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang pengelompokan kabupaten kota Provinsi Maluku Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan analisis klaster. Selanjutnya, kita langsung ke latar belakang. Pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ini disusun untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan metode analisis klaster dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan pemerataan pembangunan, analisis klaster digunakan sebagai alat untuk mengelompokkan Provinsi Maluku Utara berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan kebijakan pembangunan. Selanjutnya ada metodologi. Metode klaster yang digunakan yaitu Kamean clustering untuk menentukan sejumlah klaster dan pengelompokan data berdasarkan kedekatannya dengan sentroid klaster yang sudah ditentukan. Data yang digunakan yaitu data IPM Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari BPS Maluku Utara. Nah, selanjutnya ada data mentah. Tabel di samping merupakan data IPM di Provinsi Maluku Utara yang meliputi UHH, HLS, RLS, PMPK, IPM. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 11 kabupaten kota, ingin mengetahui pengelompokan kota tersebut berdasarkan instrumen 6 variabel, yaitu jumlah UHH, jumlah HLS, jumlah RLS, jumlah PMPK, dan jumlah IPM. Berikut adalah tahapan-tahapan pengerjaannya. Yang pertama, data mentah diolah melalui analis. Setelah membuka analis, kita membuka deskriptif statistik. Nah, di sini ada deskriptif. Setelah kita buka, kita masukkan semua data UHH, HLS, RLS, PMPK, dan IPM. Setelah ini dilakukan, akan keluar hasilnya yaitu J-score. Nah, setelah J-score ini keluar, kita lanjut lagi ke analis, ke klasifikasi. Nah, selanjutnya kita klasifikasikan hasil J-score tadi dengan option yaitu maksimum iteration-nya 10 dan save-nya cluster membership dan distance from the cluster center-nya di checklist. Nah, setelah tahapan-tahapan tadi dikerjakan, ini adalah hasil dari tahapan-tahapan yang tadi. Tabel di samping adalah hasil dari standarisasi menggunakan deskriptif statistik, sehingga menghasilkan nilai plus dan minusnya. Hasil ini juga dapat mempermudah penganalis lebih lanjut. Hasil analis. Nah, berikut adalah hasil analis, yaitu tabel final cluster. Bisa kita lihat ada 3 cluster di sini, yang masing-masing clusternya itu mempunyai nilainya masing-masing. Klaster pertama dalam klaster 1 ini memberikan kabupaten dan kota Provinsi Maluku Utara yang mempunyai jumlah UHH, HLS, RLS, PMPK, dan IPM berada di atas rata-rata total. Diduga demikian dapat diduga kota-kota besar berada di klaster 1. Selanjutnya ada klaster 2. Dalam klaster 2 ini berisikan kabupaten kota yang dimana semua nilainya berada di atas rata-rata. Demikian kota menengah berada di klaster 2. Klaster 2 ini disebut kota menengah karena nilai-nilainya lebih kecil dari klaster 1. Klaster 3 dalam klaster 3 ini berisikan kabupaten dan kota Provinsi Maluku Utara yang mempunyai jumlah UHH, HLS, RLS, PMPK, dan IPM berada di bawah rata-rata total. Dapat diduga kota-kota kecil berada di klaster 3. Kota-kota kecil berada di klaster 3 karena semua nilainya berada di angka minus. Selanjutnya ada tabel deskriptif statistik. Berdasarkan hasil analis deskriptif statistik, rata-rata jumlah pengeluaran per kapita yang tertinggi dengan mean 862.800 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita kabupaten kota yang berada di Provinsi Maluku Utara adalah yang tertinggi. Sedangkan RLS memiliki rata-rata jumlah terendah dengan mean 898,5 dengan nilai minimum 755,0 menunjukkan bahwa RLS di Maluku Utara cukup rendah.
Selanjutnya ada tabel ANOVA. Dari tabel di samping hasil klaster yang didapat dalam penelitian ini bahwa untuk instrumen jumlah pengeluaran per kapita yang paling menunjukkan adanya perbedaan antara ditunjukkannya nilai F. Nilai F-nya 51.178 dan SIG-nya 0,000. Selanjutnya ada tabel final cash in each cluster. Berdasarkan hasil analis dari data number of cash in each cluster menunjukkan bahwa cluster 1 sama dengan 1.000, cluster 2 sama dengan 3.000, cluster 3 sama dengan 6.000, dengan jumlah valid 10.000 dan jumlah missing 0,000. Selanjutnya adalah anggota masing-masing cluster dan jarak antar objek dengan cluster. Nah, ini itu kita lihatnya dari nilai QCL1 dan QCL2. QCL1 itu menunjukkan nomor klaster. QCL2 itu menunjukkan jarak antar klaster ke pusat klaster. Nah, klaster 1 berisikan kota Ternate dengan jarak 0,00 terhadap pusat klaster 1. Klaster 2 berisikan Kabupaten Halmahera Tengah dengan jarak 0,8729 dan Kabupaten Halmahera Utara dengan jarak 0,66211 dan Kota Tidore Kepulauan dengan jarak 1,15839 terhadap pusat klaster 2. Untuk klaster 3 berisikan Kabupaten Halmahera Barat dengan jarak 0,53215, Kabupaten Kepulauan Sula dengan jarak 0,56360, Kabupaten Halmahera Selatan dengan jarak 0,17820, dan Kabupaten Halmahera Timur dengan jarak 0,859096, Kepulauan Morotai dengan jarak 0,77278 dan Kabupaten Pulau Taliabu dengan jarak 0,98151 terhadap pusat klaster 3. Nah, kesimpulannya, dengan analisis klaster di daerah Provinsi Maluku Utara, kita dapat mengetahui kelompok klaster berdasarkan jumlah indeks pembangunan manusia pada setiap daerah, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan adanya pola yang signifikan dalam distribusi indeks pembangunan manusia di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.